Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, Mimin akan membahas pengisian surat keterangan riwayat tanah dan lembar inventarisasi tanah sekaligus. Karena banyak dokumen yang saat ini belum Mimin bahas di sini. Walaupun pengisian di Kabupaten Garut sebagian besar mungkin sudah melaksanakan pengisian lembar-lembar di atas. Namun untuk Kabupaten Bandung yang akan terlintasi sebentar lagi, yaitu Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, belum mengetahuinya. Mimin di sini berbagi informasi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Pembahasan kali ini Mimin persingkat saja. Tidak semua cara pengisian surat keterangan riwayat tanah dan lembar inventarisasi tanah Mimin tulis semuanya. Berhubung durasi yang akan lama, jadi Mimin bahas sebagian besar saja. Oke, kita langsung saja ke pengisian surat keterangan riwayat tanah dan lembar inventarisasi tanah. Seperti biasa, cara pengisiannya tidak terlalu susah ya. Misalnya ini contoh surat keterangan riwayat tanah. Ada kecamatannya ditulis, lalu desanya tidak ditulis semuanya sama Mimin ya, karena waktunya singkat. Di bawah surat keterangan riwayat itu ada nomor, nanti diberikan oleh petugas ya. Lalu ada desa Hegarsari, tulis saja Mimin tempat tinggal, ini sebagai contoh. Kecamatan Kadungora, bahwa tanah milik adat yang dimiliki oleh titik-titik, misalnya oleh Sri Nirwati istri Mimin sendiri ya. Contoh, ini hanya contoh. Seluas misalnya titik-titik 160 lebih, tercantum dalam letter C desa kami. Nomor persil itu ada biasanya di AJB ya, di AJB atau sertifikat tanah. Luas sama ya, itu di SPPT, luasnya juga ya. Luas dan kelas ada di SPPT, sekali lagi bisa dilihat di SPPT. Sebenarnya mudah saja, tidak terlalu sulit cara pengisiannya. Ini Kecamatan Kadungora ya. Kita lanjut ke batas-batas tanah ya. Batas-batas tanah juga bisa dilihat di AJB, ada ya, tercantum utara, selatan, barat ya. Lalu ada urean dan berdasarkan ya. Berdasarkan ini biasanya diisi oleh petugas dari sana ya, tidak usah diisi oleh kita juga nggak apa-apa. Lalu ada Garut tanggal ya. Lanjut ke inventarisasi tanah, juga sama, ada nama desa, RT, RW, NIS, nanti dikosongkan saja ya. Nama pemilik, ada nama pemilik, ada nama penggarap. Ini tanah ya, karena biasanya juragan tanah itu tidak menggarap, tapi diserahkan sama orang lain ya. Jadi harus dicantumkan, misalnya Haji siapa gitu ya, nomor KTP-nya apa, nama penggarapnya pun sama. Seperti itu. Data tanah, status tanah, sertifikat hak milik nomor sekian ya, atas nama siapa. Hak milik ada letter C sama, ini bisa dilihat di AJB atau sertifikat tanah. Akta jual beli atau hibah sama, ini juga bisa lah, gampang. Lalu ada bukti garapan,
pernyataan kesaksian ya. Jadi penggarap, ini penggarap, ada segel tanggal, nomor, surat pernyataan jual beli juga ada, nanti gampang lah. Luas sama luas, ada ruang atas, ruang bawah tanah. Itu biasanya kebanyakan diisi oleh petugas juga ya, supaya memudahkan kita. Tanda tangan saja di bawah, lalu ada petugas pendata di tanda tangan. Itu saja ya. Jadi saya persingkat saja tutorialnya, berhubung banyak dokumen yang mesti nanti Mimin persiapkan ya, atau belum dibahas, seperti itu ya. Dan perlu diketahui bahwa lembar-lembar atau dokumen-dokumen ini harus diisi oleh mereka yang terdampak jalan tol. Ini sudah standar umum dimanapun berada. Jadi standar umum yang dipakai di Indonesia seperti ini ya, dokumen-dokumennya. Selain lembaran-lembaran di atas, ada beberapa lembaran atau dokumen lain yang harus diisi, antara lain misalnya ada lembaran inventarisasi makam. Itu kalau ada ya. Kalau tidak ada ya nanti dikosongkan saja. Ada juga inventarisasi identifikasi pengadaan tanah. Lalu ada surat pernyataan penguasaan fisik tanah, bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ada juga lembar pernyataan jual beli, hibah dan lain-lain. Di video berikutnya nanti akan Mimin bahas satu persatu ya. Dan Mimin ingatkan untuk kesekian kalinya, dalam pengisian lembar dokumen ini jangan terburu-buru. Perlu kehati-hatian karena akan berdampak pada nilai uang ganti rugi ya nantinya. Seandainya tidak tahu cara pengisian, alangkah baiknya bertanya sama tetangga yang lebih mengetahui atau perangkat desa yang menangani hal ini, karena ada perangkat desa yang tergabung dalam Satgas P atau tentang data yuridis. Karena tidak semua hal kita ketahui. Mimin pun sama, karena ini hal yang baru dalam pengisian ini ya. Sama halnya dengan pengisian lembar lainnya, setelah selesai dimasukkan ke dalam map beserta persyaratan lainnya yang telah ditentukan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi AJB, sertifikat tanah dan lain-lain. Dan supaya terlihat rapi, dalam mapnya dicantumkan nama identitas pemilik lahan atau pemilik bangunan beserta nama berkasnya yang dilampirkan ya. Ini akan memudahkan para petugas penginput data dalam pekerjaannya. Itu saja barangkali video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di subscribe supaya Mimin cepat bisa membahagiakan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.